yang masuk karakteristik sampel adalah 30. Pertama dimulai dari awal dulu ya. Peneliti menanyakan mengenai rata-rata di mana ternyata usia responden adalah 32. Berarti ini yang apa? Yang rata-rata alternatif. Seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian menanyakan mengenai rata-rata usia responden di mana ternyata rata-rata usia responden itu adalah 32. Berarti dia kan populasi. Ternyata. Oke, di ini dulu, dipending dulu. Sebelum peneliti tersebut melakukan penelitian, ia mengumpulkan data sekunder di kelurahan. Nah, dari data sekunder tersebut, peneliti menemukan bahwa rata-rata usia penduduk yang masuk dalam karakteristik sampel adalah 30. Nah, akhirnya ada pertanyaan, kok dari 32 kok bisa jadi 30? Berarti kan itu kan ke uji hipotesis. Nah, kemudian langkah selanjutnya, sebelum kita simpulkan kan berarti ada estimasi di tingkat sampel. Untuk yang sampelnya berarti berapa? Sampelnya 32. Populasi 32. Populasinya 30. Ini anak tulisannya. Tingkat sampel 32, tingkat populasi 30. Berarti harus hati-hati dalam membaca, mencerna soalnya. Ternyata yang kuncinya bisa dilihat dari data sekunder. Data sekunder dari kelurahan. Berarti datanya dia udah data asli. Ya toh? Data sekunder. Kan menemukan bahwa rata-rata dalam karakteristik sampel adalah 30. Kan di sini kan sebelum peneliti tersebut melakukan penelitian, ia mengumpulkan data sekunder di kelurahan. Berarti nanti yang populasinya 30, tingkat sampelnya 32. Nah, setelah itu diuji hipotesis, ya kan? Jadi contohnya kayak gitu nanti kalau misalnya apa ini diestimasi atau diuji hipotesis, kira-kira nanti soalnya seperti itu, ya kan? Membandingkan, ada pertanyaan benar nggak sih antara kok bisa beda penelitianku sama kenyataannya kok bisa beda, makanya itu nanti setelah itu diuji hipotesis. Kemudian ke estimasi titik. Ada dua jenis estimasi di sini, yaitu yang pertama estimasi titik. Nanti yang satunya estimasi interval. Estimasi titik ini adalah suatu nilai tunggal yang dihitung berdasarkan pengukuran sampel yang akan dipakai untuk menduga nilai tunggal yang ada di tingkat populasi yang belum diketahui. Contohnya nanti ada mean, seperti biasa ada standar deviasi, ada variance. Kalau yang mean kayak gini, sigma dari X bar sama dengan mu, karena kan dia populasi. Kalau populasi kemarin kan min-nya kan mu, kalau di sampel min-nya kan X bar. Jadi misalnya ada beberapa sampel, kemudian dihitung X bar-nya masing-masing. Nah, untuk mengetahui mu-nya ini, itu nanti dijumlah. Untuk yang standar deviasi juga gitu. Kalau standar deviasi di populasi pakai apa simbolnya? Standar deviasi itu Populasi sigma. sigma kecil. Kalau populasi, kalau yang sampel X pakai S. sampel. Ya. Kan pakai, kalau yang selain itu ada juga itu adalah keterangan yang Berdiri. Pakai kertas aja Mbak. apa yang tahu? Makanya pakai kertas bergaris jadi enggak kocar kacir. Ini kan ada ininya, ada tengahnya ada alat sendiri. Tapi nggak itu.
frekuensi sama keterangan cara. Ingat, effort of time. Waktu contohnya now. Apa itu? Standar deviasi. Sigma. Oh ya. Sigma Itu juga kecil. bacanya sigma ya? Jumlahan itu juga bacanya sigma. Ini kan jumlahan. Iya. Itu bacanya juga sigma. Kalau itu sigma, kalau yang ini sigma besar, kalau yang itu sigma kecil. Ini untuk Ini populasi. populasi. Intinya untuk bisa membedakan gitu loh. Udah. Karepmu. Terus kalau yang sampel Berjalan, she walks slowly, tapi kecil. she speaks Ya. loudly. Tapi kadang juga ada bisa yang S tapi S besar. Bedanya itu. Contohnya ini rata-rata dari kelima kelompok. Yang pertama kan ada nih tabel 6.1 halaman 6.4. Melakukan penelitian terhadap 100 orang yang mengikuti tes ujian masuk kursus komputer. Nah, 100 orang tersebut kan berarti sampelnya ya. Bagi 5. Terus dibagi 5. Untuk kelompok yang pertama segitu, respondennya 20. Kemudian nilainya itu rata-rata 9 sampai seterusnya. Dari Nah, mana ini? Nilai rata-ratanya. ya ini nilai rata-rata masing-masing responden ini nanti dijumlahkan dibagi 20 itu nanti hasilnya 9. Cuman kan kita nggak punya data mentahnya, jadi dia langsung cuman diketahui nilai rata-ratanya. Tapi untuk mendapatkan 9 ini ya seperti biasa 20 di per 5 di per 100. bukan 20. nilai masing-masing responden dijumlahkan kemudian dibagi 20 kan, rata-rata kan gitu. Iya, iya. Nah, itu nanti didapatkan nilai 9, 8 sampai seterusnya. Kemudian untuk menduga rata-rata di tingkat populasi, maka rata-rata dari masing-masing kelompok itu dijumlahkan nanti didapatkan hasilnya. Ini kurang dibagi ya. Yang mana? Yuk, Oh, dibagi Sigma, 5. X bar, Mu ini kan sebenarnya jumlahan dibagi Mio. Lima. Ya, jumlah kelompoknya. dibagi sampel. Jumlah Mu bagi S. S. Sampel. Bukan, N kecil. Kalau kecil. populasi kan dia jumlahnya kan N besar. Kalau jumlah untuk sampel itu biasanya N kecil. Berarti mu Ini itu standar deviasi S. Kalau dikuadratkan kan dia varians. Ya apa? Masih bingung? Oke, udah bisa bedakan. Udah Berarti ngerti? mu per Per N per N. kecil. Sigma mu ini tuh sebenarnya gini loh, harusnya tuh harus ditulis ya. Tadi gimana kontrol? Masih. Oke. Harusnya itu bersama dengan sigma Sigma Yang ini X loh. bar sigma X bar per N. per S. Oh, nggak kelihatan sigma. Iya. Sigma. Hmm. Oh, gitu. Sigma X bar per N. Jadi nggak ada kurungnya ya. Enggak. Biasanya ini ada di Sama dengan mu. I. Biasanya sampai N. Itu sama aja ya. Ya, cuman kan ngeberi keterangan. Kok ini kan nggak ada. Mulai dari berapa ya kan? Kalau di sini kita berarti I-nya mulai dari 1, berjalan dari 1 sampai N. Dan untuk yang X bar itu harusnya dikasih misalnya gini. Nah, jadi kan nanti dia indeksnya di bawah. Itu nanti berjalan. Daripada susah ke situ ya.
G. I